Dengarkanlah aku, apakah aku selalu di hatinya? Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy. Saya dari Agroteknologi kelas C dalam mata kuliah Bahasa Indonesia bersama dosen pengampu kami, Bapak Fikri. Kali ini teman-teman, kita akan seri mengenai fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi berasal dari dua suku kata, yaitu fon yang artinya bunyi dan logi artinya ilmu pengetahuan. Jika kita gabungkan, boom, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Tapi saya bertanya-tanya, mengapa tidak sonologi ya? Kan sound itu dari bahasa Inggris adalah bunyi, logi pengetahuan, ilmu tentang bunyi. Mengapa jadi fon ya? Tapi tidak apa-apa, itu kan sejarah ya. Karena sejarah kita mengikuti dan menikmati juga melestarikan. Fonologi ada dua subbidang. Yang pertama yaitu fonemik. Apa itu fonemik? Fonemik adalah yang membedakan makna dari suatu kalimat. Misalnya, tolong ambilkan saya segelas air. Ya, seperti itu. Itu tidak ambigu ya. Nah, ini yang kedua. Fonetik, sebaliknya, tidak memperhatikan pembeda makna. Misalnya, ambilkan bulan bu, atau libur telah tiba, libur telah tiba. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bahasa menurut Krida Laksana adalah suatu lambang bunyi yang digunakan sebagai kita identitas diri, berekspresi, dan berkomunikasi. Bahasa tidak semena-mena dibuat, tidak sembarangan dikatakan. Apabila suatu komponen dalam sepeda, meskipun tersebutnya komplit, tapi tidak ditempatkan pada tempatnya, maka sepeda tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Sama halnya seperti bahasa jika tidak berurutan seperti pada tempat dan komponennya, maka bahasa tersebut tidak akan digunakan. Nah teman-teman, ternyata fonologi itu tidak secara tiba-tiba masuk ke Indonesia. Ada salah satu teori yang mengatakan, Abdul Chair salah satunya, pada tahun 2015 di dalam bukunya pada halaman 5, beliau mengatakan bunyi adalah satuan terkecil dari ucapan yang mengandung kombinasi bunyi, ada unsur suku kata dan unsur suprasegmentalnya. Ternyata dalam fonologi itu tidak hanya ada satu unsur, melainkan ada dua teman-teman. Yang pertama ada segmental dan unsur suprasegmental. Apa itu segmental? Salah satunya adalah GHU, GEHU. Jadi segmental itu adalah ejaan. Yang kedua suprasegmental, ada jangka, jeda, intonasi, ritme, dan tekanan. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas sejarah fonologi. Kapan sih fonologi itu bisa ada? Kapan sih fonologi itu bisa muncul? Nah, pertama kali fonologi diperkenalkan oleh bahasawan asal Prancis yang bernama Antonio Duprice Disgenet. Ya, dulu dalam bahasa Prancis ternyata fonologi itu disebutnya fonem, pakai P ya. Sekarang kan jadi fonem pada tahun 24 Mei 1873. Lalu ada juga seorang bahasawan ya yang bernama Saussure yang dalam bukunya Memorie sur les systèmes primitifs des voyelles dan les languages Indo-Europanes. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana fonologi bisa masuk ke Indonesia. Ternyata ada dua tahapan fonologi yang berangsur-angsur ke Indonesia, yaitu semenjak tahun 1960 dan 1970.
pada tahun 1960 dimulainya tentang kajian-kajian empiris. Apa itu empiris? Empiris merupakan pengalaman yang didapatkan dengan melakukan percobaan, penelitian, dan pengamatan. Meskipun pengalaman, jangan salah Brody, ternyata pengalaman tersebut didasari dengan adanya pengamatan, penelitian, dan keilmuan. Mari kita bahas pada tahun 1960. Pada tahun 60 ditemukannya artikel mengenai fonologi dalam bahasa Jawa dan ejaannya oleh Samsul. Pada tahun 1970 ditemukannya konsep fonem dan unsur suprasegmental oleh Amran Halim. Namun tidak terlepas dari pada itu, ternyata dalam mengkaji linguistik bahasa Indonesia perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai linguistik bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak atas perhatian dan waktunya. Baik, ya ada yang tanyakan, baik kalau tidak ada yang tanyakan, mari kita cukupkan sekian. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.